guru kita juga sakit ya. Kemudian ada Bu Dewi, buat saya juga beliau adalah guru kita gitu ya. Ibu-ibu sekalian, kaum hadirin ya, selamat datang. Ibu-ibu sekalian yang saya sayangi, alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di teras Masjid Jami Al Munawwaroh untuk melaksanakan tawafufan ya, Bu Juju. Oh iya, tak lupa pula ini kita apa namanya, ketua kita, lupa saya. Mohon maaf Bu Juju, yang sangat aktif kanan kiri depan belakang ya Bu Juju, menyiapkan ini taklim. Ya ibu-ibu, mohon maaf sebelumnya karena saya walaupun terdaftar ikut di sini tapi jarang sekali ikut ngaji karena memang sering sekali bentrok dengan kegiatan saya gitu loh. Sebetulnya Bu Juju, Putih, Bu Dewi ini juga berkali-kali Mbak kalau sempat ke masjid gitu. Ya mohon maaf karena itu di luar kendali saya juga. Pengennya sih pengen bareng-bareng dengan ibu semua gitu. Alhamdulillah sudah mau Ramadan lagi ya ibu semuanya gitu. Setelah kita hampir 1 tahun ya menuntut ilmu, belajar dengan para guru kita yang dari sini, buat saya Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk mengaplikasikan semua yang sudah kita dapat gitu ya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat tentunya, tapi banyak juga yang leset ya. Jadi kadang-kadang lupa yang namanya orang ya, al-insanu makhluk kotor manusia. Makanya buat saya Ramadan itu adalah salah satu peringatan buat kita untuk kita kembali ke Allah, kita meningkatkan ibadah kita. Nah, ibu-ibu selalu ada aja alasannya. Saya nggak bisa ini karena harus masak, harus bikin kue dan lain sebagainya. Maka dari itu di kesempatan kali ini saya kan diminta Bu Juju untuk memberikan sambutan. Tapi kalau sambutan doang kayaknya hambar ya oke ya. Mungkin saya mau ngasih sedikit bukan masukan sih, tapi reminder kalau bahasanya sekarang ya. Reminder aja, kita sama-sama saling mengingatkan. Bisa jadi ibu-ibu di sini malah lebih ahli daripada saya. Karena saya sendiri kalau mau nasihatin orang itu mikir takut gitu. Ada nggak Ustaz Wahid kan yang di surat As-Sof ya. Kabur mantan Allahi ya puluh nama tapaan gitu ya. Jadi betapa besar dosanya orang-orang yang berbicara tapi tidak sesuai dengan perilakunya. Jadi saya itu agak sedikit rem kalau mau nasihatin orang karena takut kalau saya sendiri nggak praktek, saya sendiri nggak melaksanakan. Tetapi saya perlu yakini satu hal, kalau alhamdulillah sampai saat ini yang saya lakukan insya Allah istiqomah, yang ini saya bagikan kepada ibu-ibu semua, ibadah yang sangat praktis sekali, yang kalaupun kita mau riak pun itu nggak apa-apa. Kita mau riak itu nggak apa-apa. Kita mau ngapain sambil baca itu nggak apa-apa. Sholawat. Nah sholawat apa sih Bu? Kalau sholawat yang disenandungkan oleh artis kita Ibu Ella ini kan, wah itu kan panjang ya, panjang berliku-liku ya suaranya, kalau bagus oke kayak Bu Ella. Nah kalau nggak saya, gitu kan? Ini sholawat yang simpel aja, sholawat yang langsung malaikat Jibril ajarkan kepada Rasulullah, yaitu sholawat Jibril, simpel banget, Sallallahu ala Muhammad. Tapi sholawat ini tuh dampaknya besar banget ibu-ibu. Jadi saya berharap ibu-ibu dari sekarang mungkin yang sudah mendawamkan, sudah mengistiqomahkan sholawat ditingkatkan kembali dari sekarang. Sambil jalan kaki mau berangkat taklim baca sholawat, emang salah. Sambil jalan kaki pagi dia lebih olahraga pagi daripada kita ngapain gitu ya, kita
kita baca sholawat. Dihitung boleh, nggak dihitung pun boleh. Karena sholawat itu adalah salah satu, kalau bahasanya ini riyadhah ya, tirakat yang simpel tapi dampaknya besar sekali. Kita mendownload rahmat dari Allah untuk nambah mungkin ibadah-ibadah kita yang kurang, gitu ya. Karena itu sudah ada di Quran ya. Bahkan dinaskan ya, yang tadi sudah dibaca sama Bu Ella di awal-awal mau sholawatan gitu ya. Jadi Bu, ibadah yang simpel aja, kecuali ke kamar mandi ya jangan baca sholawat, gitu ya. Daripada kita bergibah, jadi kita sholawatan, gitu ya. Jadi kalau ini coba diartikan sedikit, kan ini untuk bekal kita nanti gitu. Banyak sekali kisah-kisah tentang sholawat. Mungkin ibu-ibu juga pernah dengar gitu ya. Ada salah satu kisah, ada bapak sama anak gitu, bapaknya wafat. Saya agak lupa ya cerita lengkapnya, mungkin Ustaz Wahid bisa bantu nanti. Itu terus bapaknya ini wafat. Mohon maaf, setelah wafat itu mukanya itu hitam gitu ya. Kalau zaman sekarang muka hitam, oh itu mungkin gagal ginjal gitu, ada apa gitu ya. Kalau dulu kan belum ini ya, tiba-tiba mukanya hitam. Kemudian tidak berapa lama, anaknya nangis gitu ya. Yang namanya anak melihat mencewu orang tuanya, terlihat suul khotimah itu kan sedih ya, terlihat ya gitu ya. Nah, tiba itu gak lama itu, saya lupa ya, pokoknya intinya bapaknya ini kemudian berubah wajahnya jadi bersinar. Ternyata bapaknya ini rajin sholawat. Jadi dia nggak punya ibadah yang lain, ibadahnya ya sholawat itu. Itu banyak sih sebetulnya kisah-kisah yang tentang dahsyatnya sholawat. Jadi tidak apa ya, tidak sesimpel itu. Memang simpel bacaannya, tapi dampaknya itu luar biasa. Gitu ya. Sambil bikin kue baca sholawat, sambil bikin sambal baca sholawat, nyuapin sahur baca sholawat. Kan sambil ngirit enak ya Bu ya. Gitu ya. Daripada kita ngomel-ngomel kan yang bantuin gitu. Mending baca sholawat gitu. Ibu-ibu ini kalian biasanya kan menyiapkan takjil gitu ya. Daripada gosip gimana sih ibu itu ngirim takjil kok cuma begini doang. Nah, daripada kayak gitu kan mending kita baca sholawat gitu. Jadi kan daripada ya masa kita udah ngumpulin pahala mau dikurangi lagi dengan bergibah kan sayang ibu. Dan tahu sendiri Ramadan itu pahala apapun, ibadah apapun itu jadi lebih berlipat-lipat insya Allah. Gitu ibu. Jadi kalau saya pribadi saya bukan mau ini, mudah-mudahan bisa di ini, bahkan mungkin ada yang mungkin lebih dari saya ya. Kalau saya sih insya Allah tuh minimal 10.000 sehari. Jadi harapan minimal tuh 10.000. Jadi insya Allah teman-teman ibu di sini jauh lebih banyak daripada saya. Jadi kenapa saya bilang ya, karena saya sudah melakukan Bu gitu. Karena saya sudah melakukan, kalau saya nggak melakukan ngapain saya bicara, karena saya takut gitu ya. Itu sih. Ini dari saya nggak perlu bicara tentang ibadah-ibadah lain karena saya yakin ibu-ibu kalian di sini rajin semuanya, sholat malam, sholat duha, kemudian sedekah, sedekah lain-lain itu udah nggak kurang-kurang gitu. Ngaji apa tadarus ya, itu ya sama di pasar Faat. Kalau mau ngaji sendiri juga silakan. Insya Allah kalau ada gitu ya. Itu kalau sholawat ini kan simpel, nggak perlu kita ngaji untuk bisa bersholawat. Maksud saya gitu loh. Ini ibadah yang simpel banget. Gitu. Saya kira itu aja Yulti, nggak perlu banyak-banyak. Harapan saya ibu-ibu tetap semangat seperti hari ini. Nanti setelah Lebaran kita bertemu kembali. Dan harapan saya Ramadan turun berat badannya, tapi naik amalnya. Habis Lebaran tapi jangan naik lagi berat badannya. Kita harus jaga kesehatan Bu, karena jaga kesehatan itu bagian dari mencintai karunia dari Allah. Nah, self love atau mencintai diri sendiri itu kalau dalam ilmu energi, saya lagi baca itu paling gede. Mencintai diri sendiri ya, maksudnya jaga kesehatan,
baju. Beli baju baru itu bagian dari self-love. Tapi ya kita harus kira-kira ya, jangan sampai kita beli baju baru tapi anak kita kelaparan, jangan. Tapi suami kita keinginan, jangan. Gitu ya, itu bagian menyenangkan diri sendiri. Jadi menyenangkan diri sendiri itu bagian dari juga ibadah juga, gitu ya Bu ya. Oke, itu saja untuk ceramah selanjutnya, sudah ada ahlinya. Demikian sambutan dari saya mewakili Yayasan GYJ Abdul Wahid Hasyim berterima kasih kepada ibu semua dan mohon maaf apabila kami atau suami dan keluarga saya dan lain sebagainya ada salah-salah dalam bersikap maupun berbuat. Mohon dimaafkan ya ibu-ibu semua. Mohon saya dimaafkan baik disengaja maupun yang tidak sengaja, baik yang lahir maupun yang batin barangkali berundel ya, mohon maaf gitu ya. Kita mau masuk Ramadan, harapan saya kita Ramadan itu dengan hati yang tenang, bersih, tidak ada ganjalan-ganjalan. Kalau semisal Bapak ibu-ibu ada ganjalan saya silakan diomongkan langsung, nggak apa-apa. Supaya kita selesai urusannya di dunia, saya nggak mau ada urusan di akhirat. Mau saya di akhirat kita semua baik-baik aja. Telepon? Oh ye, ada pesan sponsor dari Uti, penggarap takjil kita. Takjil mudah-mudahan makin semangat ya Bu. Tidak dilihat dari nilainya, tidak dilihat dari enak atau tidak enaknya. Diniatkan benar-benar sedekah untuk diri dan keluarga itu ya, karena sedekah terbaik itu adalah memberi makanan sebetulnya. Itu memberi makan orang lapar itu sedekah terbaik, katanya gitu. Iya tadi enak bener. Itu saja dari saya, udah dipanjang. Ya ngapunten ya ibu-ibu semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.